tidak pernah Engkau meninggalkan kami.
persiapkan hati kita untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Kasih-Nya sungguh mulia. Terima kasih. Bapa yang mengasihi Tuhan.
sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Engkau Allah yang ada, Engkau itu Tuhan senantiasa beserta dengan kami umat-Mu Tuhan. Itu janji-Mu Bapa, sampai selama-lamanya. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa kami untuk lebih mengasihi Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Untuk kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Jadilah hidup kami seperti yang Engkau ingini Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang dari kanan ke kiri, tapi kami tetap tertuju kepada Engkau, Allah kehidupan kami, Allah keselamatan kami Tuhan. Terima kasih. Nanti Ibu Evelyn akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima bersama kami hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dia nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa, kami anak-anak-Mu dan kami bagi hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga kami Tuhan boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kasih kemurahan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami tahu Tuhan, pujian kami kurang sempurna di hadapan Hadirat. Tapi kami mohon Tuhan akan mengumpulkan, Tuhan akan membuat pujian ini lebih indah di hadapan Hadirat-Mu. Dengan pujian yang kami naikkan di hadapan Hadirat-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi kita yang berada di hadapan Hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari itu. Mari Tuhan, kuasai seluruh kehidupan kami, kuasai seluruh ruangan ini, sehingga kami boleh berdiam mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pelita di dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu, kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu, dan ajaran kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Kuasai hamba-Mu yang kami menamakan firman-Mu, dan mulut dan lidah hamba-Mu boleh Tuhan sucikan, boleh Tuhan kuduskan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi firman di dalam hidup kami, boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu biarkan kami, dan lewat firman-Mu kami bisa ditumbuhkan, kami bisa dikuatkan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat Tuhan. Ya, hari ini saya firman Tuhan sambil duduk ya, karena kaki saya masih belum kuat. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup saya tidak mau berhenti untuk melayani Tuhan. Kita sudah berada di penghujung tahun ya, tinggal 14 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 ini, dan tinggal 1 minggu lagi kita akan merayakan hari Natal. Banyak hal yang boleh kita alami, baik senang, susah, sehat, sakit, boleh kita alami. Tapi kita boleh melewati itu semuanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan Yesus menolong saya. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan negara ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita tahu asalkan bersama Yesus kita bisa melewati semuanya itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan melepaskan orang percaya. Tuhan melepaskan orang percaya. Kita buka
melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang dengar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita Mazmur berkata bahwa orang benar Tuhan izinkan mengalami kemalangan dalam jumlah yang bukan sedikit, tapi dalam jumlah yang banyak. Tetapi Tuhan melepaskan. Alkitab dalam Alkitab masa kini dikatakan lebih jelas lagi, banyaklah penderitaan orang baik, tapi Tuhan membebaskan dia dari semuanya itu. Apakah ini berarti Tuhan tidak mengasihi umatnya? Atau Tuhan tidak mengasihi, tidak menyayangi orang-orang percaya? Sehingga dia membiarkan umatnya mengalami kemalangan yang bertubi-tubi. Bukan demikian. Tapi justru dengan kemalangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita boleh melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Ada janji firman Tuhan untuk kita yang Tuhan izinkan mengalami kemalangan. Ya Pak, ini waktu Tuhan melepaskan kita dari semua kemalangan itu. Dilepaskan dari kemalangan berarti ada jaminan kekuatan yang Tuhan berikan. Ada topangan tangan kasih-Nya, juga solusi dari setiap persoalan yang kita alami, sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang-pemenang yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan jadi orang kalah, tetapi kita adalah pemenang-pemenang karena Tuhan yang menolong kita. Jadi jangan heran jika dalam hidup ini kita masih mengalami pergumulan. Kalau kita tidak mau mengalami pergumulan, ya sudah, tidur aja di tanah yang ukuran berapa kali kita. Kita tidak akan mengalami apa-apa lagi. Kita tidak merasakan sakit, tidak mengalami masalah, tidak mengalami apa lagi. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih mengalami pergumulan hidup, tapi jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang beserta kita. Tuhan Yesus yang selalu menolong kita. Tak terkecuali dalam pelayanan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan pun kita akan mengalami ujian, masalah yang ada. Meskipun Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati umatnya yang taat kepadanya. Ada gesekan-gesekan yang terjadi, tapi jangan itu membuat kita mundur atau membuat kita kalah. Tetapi itu boleh membuat kita makin bersatu, semakin kuat. Semakin kuat. Kalau kita mau gereja ini diberkati Tuhan, gereja ini mau maju, bukan itu tugasnya hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak bisa kerja sendiri, butuh pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Ibadah pun tidak bisa cuma yang khotbah aja. Dan kita perlu ada yang bimbing pujian, ada yang main musik, nanti ada yang kolektan, ada yang LCD. Kita harus bersatu. Harus ada persatuan itu. Iblis ingin menghancurkan kita, tapi kita harus bersatu. Jangan tema Natal itu hanya terpajang. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan itu memang kita berikan untuk Tuhan, bukan untuk kita. Oh, kita hebat, kita luar biasa. Bukan. Itu semua untuk Tuhan. Dan damai sejahtera di bumi. Berarti di bumi kita ini yang mengalami damai sejahtera. Kita mengalami damai sejahtera dalam gereja kita ini. Kita mengalami damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Biar itu kita rasakan. Jangan kita hanya merayakan Natal, pesta-pesta, meriah sesaat, tapi tidak ada apa yang kita harapkan. Tidak ada sesuatu yang kita rasakan, berkat yang kita rasakan. Saya waktu sakit, saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau saya akan mengalami jatuh. Sabtu minggu lalu, saya melayani di kaum muda dan remaja di sini. Pulang pelayanan, karena waktu itu kami masuk rumah sakit, jadi saya harus gantian sama Denis karena minggu Denis harus khotbah. Denis bilang, kamu muda ya, saya belajar, nanti kamu pulang, nanti saya yang jaga mami di rumah. Karena saya besok ada pelayanan, saya tidak bisa jaga mami di rumah sakit, saya tidak bisa belajar kalau di rumah sakit. Dia bilang, oke. Saya berangkat pelayanan sendiri, saya naik motor sendiri, saya melayani mereka, kita latihan Natal seberapa yang datang, kita nyanyi sama-sama, kita selesaikan, saya pulang. Saya tidak tahu akan terjadi apa. Saya pulang begitu lewat di jalan raya,
selesai lampu merah ini depan hotel Dedi Jaya, saya jatuh dari motor. Ada truk yang berhenti dan ada motor yang mepet saya, sehingga mungkin spion saya ini bentur truknya, jadi saya jatuh. Saya jatuh di situ dan saya jatuh pas ada warung di situ. Jadi begitu saya jatuh, mereka langsung tolong saya. Saya juga berpikir, saya cuma bisa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya tidak bisa berkata-kata lain. Saya cuma melihat seandainya saja kalau jalan raya itu kan ramai ya. Untuk yang arah dari sana, yang dari arah rumahnya Tante Gosyan itu lampunya masih merah. Coba kalau hijau, tidak tahu siapa area yang terjadi. Karena saya jatuhnya ke kanan. Kalau nggak bisa saya dihantam mobil dari sana atau motor, karena hari Sabtu pasti ramai. Dan di situ ada warung juga ya. Kalau nggak ada, agak kesana sedikit tidak ada warung, nggak tahu apakah saya jatuh, saya ada yang nolong atau tidak. Saya di situ mengucap syukur. Saya masih, Tuhan beri pertolongan bagi saya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan luputkan. Tuhan tidak ambil nyawa saya. Saya pun masih bisa pulang sendiri, bukan dijemput. Saya pulang sendiri, naik motor itu saya pulang sendiri. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak mengeluh, saya tidak marah sama Tuhan. Mungkin secara manusia kita bisa marah ya, kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya ini berangkat melayani, bukan saya berangkat jalan-jalan. Tapi kenapa pulang pelayanan kok saya mengalami celaka? Ya, saya cuma bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan masih tolong saya. Waktu itu Denis langsung telepon mami saya. Saya bilang, jangan, nanti takut orang tua saya kaget. Mau saya jatuh, nanti mereka pasti pikir seperti apa. Kamu foto aja dulu, foto luka saya, jadi biar kalau lihat, oh anak saya seperti ini. Tapi mami saya belum tahu, karena mami saya lagi persiapan korban hari Minggu. Malamnya jam 11 malam, mami saya telepon, tanya, gimana kabarmu nih? Katanya kamu jatuh. Terus langsung kami bilang, udah kita video call aja. Jadi saya tunjukkan luka saya, saya bilang, apa ini, saya cuma lecet-lecet saja. Di situ kami saya berdoa buat saya. Kami bilang kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkan engkau. Saya bilang, amin mami, terima kasih. Malamnya nggak lama lagi adik saya WA saya. Dia tanya kabar saya gimana. Mungkin mami saya sudah kasih kabar kalau saya jatuh. Dia bilang tidak apa-apa, saya cuma lecet-lecet saja. Adik saya cuma berkata, bersyukur buat semua yang terjadi, Tuhan masih menjagai. Saya bilang amin. Saya mengucap syukur. Apapun yang boleh terjadi dalam hidupku, saya selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Biar ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Mungkin kita mengalami masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan kita kalah. Kita boleh berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan itu baik, bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, karena ada perkara besar yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Amin. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, kita akan belajar dari sebuah kisah tentang seorang perempuan yang sakit
pendarahan. Kita buka Alkitab kita dalam Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Kita baca ayat yang ke-25, dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun, bayangkan, sakit selama 12 tahun. Seperti apa? Kita aja sakit sehari dan rasanya minta ampun. Ini 12 tahun. Pergumulan, keluh kesah, air mata pasti mengalir semuanya dalam hidupnya. Maka tidak gampang perempuan ini untuk menjalani hidupnya. Berat yang dia rasakan. Apalagi dalam kondisi yang lama. Dalam kondisi sebentar aja kita bisa berat, apalagi kondisi yang lama. Namun yang membuat kita terkagum-kagum adalah justru wanita ini mampu melewati masa-masa sulit itu dalam kehidupannya. Kalau kita baca seluruh cerita dalam ayat ini, kita akan melihat ada 3 situasi yang dialami oleh wanita itu. Next. Yang pertama, mengalami penderitaan fisik atas sakit yang telah menaun. Tahu kalian yang pertama, mengalami penderitaan fisik atas sakit yang telah menaun. Bahkan Alkitab menyebutkan bahwa kondisinya semakin buruk, bukan semakin baik. Sakit yang dialami bukan semakin hari semakin baik, tapi semakin buruk. Ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Sudah habis banyak, kondisinya bukan makin baik, makin buruk. Situasi yang kedua, next. Mengalami krisis keuangan. Karena dia sakit, dia harus ke tabib. Ke tabib itu ke dokter. Kita ke dokter perlu biaya. Ulang-ulang ke dokter sini, dokter sini, dokter sini, dokter sini. Akhirnya habis semuanya. Dan dia tidak mengalami kesembuhan. Sudah habis semuanya, sakitnya makin parah. Bukan mengalami kesembuhan, makin parah. Kalau orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga, yang ini yang dialami keadaannya. Situasi yang ketiga, mengalami masalah rohani. Dia mengalami masalah rohani karena di zaman itu ada Taurat Musa. Dalam 1 Imamat, dalam Imamat 15 ayat yang ke-19. Next. Katakan, apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dikatakan jika seorang wanita yang mengalami pendarahan, maka dia dianggap najis selama dia mengalami pendarahan itu. Maka tidak dapat membayangkan bagaimana kondisi rohaninya wanita ini. Dia tidak boleh sembarangan bergaul dengan masyarakat yang ada karena dibilang najis. Karena kondisinya ini pun dia tidak bisa beribadah. Jadi rohaninya dia mengalami masalah rohani. Dia tidak bisa datang beribadah, bersekutu bersama-sama. Itulah yang dialami oleh perempuan ini. Tapi hal itu tidak membuat dia menjadi mundur atau apa. Karena kondisi itu dan kondisi yang berat itu, kita bisa pelajari apa yang dilakukan oleh wanita itu. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, wanita ini tidak pernah kehilangan pengharapan, tidak pernah berhenti percaya, tidak menyerah. Dia tidak berhenti ketika mungkin kita mengalami sakit yang gak sembuh, mungkin kita sudah menyerah.
udahlah terserah Tuhan, saya tidak Tuhan-Tuhanan, saya sudah layan Tuhan, saya sakit tak sembuh-sembuh, sudah nggak usah. Tapi tidak, wanita ini tidak pernah menghilang pengharapan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sangat menolongnya. Dia tidak pernah berhenti untuk mengalami mujizat Tuhan. Dia tetap percaya, dia tetap yakin Tuhan sanggup menolongnya. Selama 12 tahun, dia tetap belum mengalami mujizat Tuhan. Wanita ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Meski kehidupannya mengalami pergumulan yang berat, begitu menyakitkan. Namun, satu hal yang membuat kita terkagum-kagum adalah wanita ini tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah putus asa. Dia tidak pernah menyerah. Jika wanita ini mengalami udara bertahun-tahun, maka kondisi tubuhnya pasti semakin lemah. Kita aja sebagai manusia, apalagi perempuan ya, kita mengalami menstruasi. Itu aja kita merasakan kalau sudah lama keluar pusing, kurang darah. Apalagi ini 12 tahun, pasti kondisinya pasti lebih parah lagi, lebih lagi. Tapi dia tidak mengalami, dia tidak putus asa, dia tetap percaya, tetap yakin. Itulah yang membuat kita mengagumi wanita ini. Dia mampu melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Mengapa bisa terjadi? Karena wanita ini dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Dia tidak pernah berhenti untuk percaya pada Tuhan Yesus. Walaupun mujizat tidak terjadi, tetap percaya, tetap yakin, tetap berharap pada Tuhan. Ada pujian mengatakan, ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi berserah pada rencana Tuhan. Kita sudah berusaha, kita sudah melakukan hal-hal yang kita lakukan, tapi kita perlu tetap percaya pertolonganku adalah daripada Tuhan. Dia yang sanggup menolong kita. Pengharapanku hanya Yesus saja yang telah mati di kayu salib. Siapa di sini yang bisa menggantikan pengharapan kita, yang mau menggantikan dosa kita, menggantikan kita mati di kayu salib? Tidak ada. Jadi jangan pernah kita menyerah, jangan kita berhenti berharap. Pengharapan kita tetap tertuju pada Tuhan. Walaupun mujizat yang terjadi, tetap percaya, jangan mundur. Yang kedua, fokus hidupnya pada Yesus. Fokus hidupnya pada Yesus. Kita bisa membayangkan betapa lemahnya perempuan ini, betapa ringkihnya dia. Namun wanita ini tetap bergerak maju untuk mendekati Tuhan. Dalam kerumunan orang banyak, begitu dia dengar Tuhan Yesus datang, oh Tuhan ada di tempat ini, itu membuat dia semakin bersemangat lagi. Oh, dia mau bangun lagi datang, walaupun dalam kondisi tubuh yang udah lemah, udah gak bisa rasanya untuk menyerah, tapi dia tetap mau datang, mau mendekat pada Tuhan Yesus, mendekat lagi. Orang banyak berkumpul di situ, tapi dia tetap tidak mundur. Dan kita bisa lihat dari gambar itu, bagaimana perempuan itu tetap maju untuk menaikkan, untuk memegang jubah Yesus. Fokus hidupnya tertuju hanya pada Yesus. Kondisi fisik boleh lemah, badan boleh tidak kuat, tapi itu tidak menghalanginya untuk terus maju dan melangkah kepada Yesus. Datang kepada Yesus, datang terus pada Yesus, datang terus pada Yesus. Karena itu, bagaimanapun kondisi hidupmu, bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun lemahnya tubuhmu, hal penting yang kita pelajari adalah tidak boleh keadaan seperti itu menghalangi kita untuk mendekat kepada Yesus. Fokusmu hanya tetap tertuju pada Yesus. Kesulitan ekonomi, persoalan sakit penyakit,
tidak boleh menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Biarlah hal itu membuat kita semakin lagi mendekat, semakin lagi mendekat kepada Yesus. Kalau kita memandang Tuhan, masalah itu kelihatan kecil. Kemarin dari saya, kamu siap bahwa firman Tuhan? Kalau melihat kondisi saya masih bilang mungkin saya belum siap. Karena saya ke gereja aja saya nggak bisa pakai sepatu. Ini yang pertama dan yang terakhir ya. Saya di mimbar kalau pakai sandal jepit dan bawa tongkat saya nggak mau lagi. Jadi saya bilang, Tuhan tolong ya, kalau saya bisa saya ya. Tapi tolong kasih kursi karena saya nggak bisa berdiri, bisa saya duduk. Saya tetap mau melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kaki saya yang sakit, saya masih bisa berkorban. Tidak akan membuat saya buruk. Kecuali saya sudah tidak bisa lagi, sudah tak berdaya. Selama saya masih bernafas, selama saya masih bisa, saya mau tetap melayani Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan dalam hidupku. Bukan saya tidak ada apa-apanya. Saya ini manusia biasa. Saya bisa sakit, saya bisa jatuh, saya bisa mengalami kelemahan. Tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup saya. Saya tidak tahu korban saya yang beberapa minggu yang lalu yang memberi kekuatan kepada yang lemah, semangat kepada yang tak berdaya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak pernah berpikir saya akan mengalami kecelakaan. Saya mungkin sama saya berpikir, kenapa ya Tuhan izinkan. Sebelum saya jatuh beberapa hari yang lalu, Bos yang juga mengalaminya kecelakaan. Setelah saya jatuh, saya dengar lagi besoknya, Seninnya, Kak Endar juga mengalami. Saya mulai berkata, apapun yang terjadi, Tuhan masih melembutkan orang-orang. Tuhan masih melepaskan. Musibah boleh datang, kecelakaan boleh datang, tapi tangan Tuhan yang menopang sehingga tulang-tulang itu tidak lemah. Tuhan yang menopang kita, Tuhan yang menjaga kita. Saya sakit ini di pojok pemain telepon, WA teman-teman saya mereka tanya, bagaimana keadaanmu, bagaimana kakinya masih bengkak enggak? Kamu enggak dibawa sebentar, barangkali retak atau gimana? Saya bilang enggak. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong saya, kaki saya tidak akan dapat apa-apa. Enggak itu pasti akan sembuh. Kemarin aja mereka kamu udah datang latihan. Saya bilang kalau itu usah latihan ya, karena saya tidak bisa gereja. Mereka bilang enggak Kak, kita tetap latihan. Kita datang ke rumahnya kami saja. Saya bilang oke, kalau gitu. Makanya saya nggak share di grup karena mendadak mereka bilang kayak gitu. Saya tanya mereka satu-satu. Mereka bilang oh ya siap, tidak apa. Malah si Bram dari saya ini, Kak, kita latihan di rumahnya Kak Gris di Mojokerto ya. Wah, tapi kalau kamu mau latihan di Mojokerto boleh. Jadi saya bilang, mereka pun memberi saya semangat. Walaupun saya mengalami kelemahan tubuh, mereka tetap semangat. Mereka mendoakan saya, mereka lihat luka saya, luka itu kayaknya keluar putih-putih itu kayak mana atau gimana. Saya bilang iya Tuhan tolong ya. Saya cuma minum obat Cina satu, obat Cina yang baru saya minum kemarin dan saya kasih ke Indonesia. Dan saya iklan ya. Jadi saya kasih obat itu aja, saya gosok terus. Mereka bilang gosok terus BMC. Saya ikuti, saya gosok. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sini bengkak semua, saya gosok sini pakai tombol. Jadi muka saya bukan pakai pelembab muka ya, ini pakai obat. Kalau selama ini saya pakai perawatan muka, sekarang saya pakai obat. Dan saya melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Mujizat terjadi, luka semakin kering, kaki pun kemarin mereka lihat kasih keluar putih-putih, tadi pagi saya lihat tidak ada lagi putih-putih. Padahal saya mau nggak apa-apa. Mak mau tidur, saya lap lagi, saya kasih ke MC lagi. Tadi pagi saya bangun, kok merah ya? Berarti
Udah hilang yang putih-putih yang mereka bilang kemarin. Mungkin itu bernanah atau gimana. Sudah hilang. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan tahu saya mau melayani. Tuhan mau memberikan saya mujizat. Yang ketiga, iman yang tinggi. Kita melihat iman perempuan ini yang tinggi. Wanita ini memiliki keyakinan iman yang tinggi. Luar biasa iman dari wanita ini. Walaupun kita tidak tahu namanya siapa. Alkitab tidak mencatat, tidak memberitahu namanya ini, wanita ini bernama siapa. Tidak. Tapi di Alkitab cuma mencatat bahwa iman wanita ini luar biasa. Iman yang besar. Sehingga dia boleh berkata, asal bicara saja ujung jubahnya, aku sembuh. Bukan dia minta, Tuhan tepuk tangan saya sembuh. Bukan minta ditepuk tangan. Asal jangan ujung jubah. Kalau lihat di kamar kita bisa lihat ujungnya itu, aku sembuh. Itu imannya yang luar biasa. Dia percaya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, dia mengalami kesembuhan. Badan yang boleh sakit, kondisi keuangan yang boleh marat-marit, tetapi imannya tidak pernah pudar. Kondisi hidupnya boleh sulit, barangkali dia mungkin dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap najis, tetapi itu tidak menurunkan imannya kepada Tuhan. Dia tetap percaya, tetap yakin Yesus sanggup menyembuhkannya. Maka pada waktu yang mendengar Yesus datang, dia berusaha untuk mendekati Yesus dan berkata, asal menjamah saja jubahnya, aku sembuh. Apapun kondisi kita pada hari ini, pada pagi hari ini, bagaimanapun sulitnya hidup kita, maka jangan membuat kita loyo, membuat kita iman kita mundur, membuat iman kita loyo. Jangan membuat iman kita mudah dan akhirnya mati. Tetapi hal itu justru membuat iman kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin lagi lebih lagi. Yang keempat, yang terakhir, mujizat terjadi. Tuhan melepaskan sakitnya. Ini yang dirindukannya selama 12 tahun. Segala kondisi yang buruk, penyakit, dan segala pergumulan wanita ini boleh berakhir, boleh berlalu, dan kesembuhan dinyatakan dalam hidupnya. Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan hal-hal yang indah. Tuhan nyatakan bagi mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus. Hal-hal yang baik Tuhan kerjakan bagi mereka yang tidak pernah berhenti untuk berharap dan percaya kepadanya. Amin. Jika Tuhan sanggup memulihkan keadaan wanita ini, Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakitnya, Tuhan sanggup memulihkan keadaan hidupnya, maka Tuhan yang sama juga sanggup melakukannya pada kita semuanya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, pada waktu kita mengalami pergumulan yang sulit, pada waktu kita mengalami bermacam-macam persoalan hidup, maka marilah kita meyakini bahwa Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berbuat, Tuhan akan memberikan keadaan tepat pada waktunya. Kalau Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan, itu sempurna. Kalau dokter masih bisa mengalami sakit, tapi kalau Tuhan yang memberikan kesembuhan, itu sempurna. Ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tak berdaya. Mungkin kita mengalami masalah, membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita lesu. Tapi ingat, ada kuasa Tuhan, ada Tuhan Yesus yang akan memberi kita kekuatan, yang akan memberi kita kemampuan, yang memberi kita semangat untuk tetap maju sampai
menjadi pemenang-pemenangnya. Jangan kita kalah. Kita terus menempel pada pokok anggur itu, kita terus melekat pada pokok anggur itu untuk kita melihat kekuatan kuasanya dalam hidup kita. Karena itu, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti percaya. Jangan sampai engkau kehilangan iman pada Tuhan, tetapi fokuslah kepada Allah. Lihatlah bagaimana Tuhan bertindak memulihkan keadaan hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang BLC dan pemain musik maju ke depan. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan bersamamu Bapa melewati setiap musik dalam hidup kita. Kita tidak sanggup bersendiri. Kita perlu Tuhan Yesus menolong kita. Kita perlu tangan Tuhan memegang kita, sehingga kita mampu melewati setiap musik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah kita meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Katakan engkau adalah bersama. Kau
Terangkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, Roh Kudus akan berbicara kepada kami. Kami tetap percaya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Persilakan. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan Roh Kudus akan menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama